Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Brilianita Moza Angkasa dengan NIM 811422366. Di video ini saya akan mengulas salah satu materi dengan tema Lembaga Pengawasan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Sekaligus video ini digunakan untuk pemenuhan proyek individu dari mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Jadi yang pertama yaitu terkait pengertian lembaga pengawasan hukum ketenagakerjaan. Jadi lembaga pengawasan penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini merupakan sebuah institusi yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selanjutnya, lembaga ini bertindak sebagai pengawas sekaligus penegak hukum untuk mencegah pelanggaran ketenagakerjaan, memberikan pembinaan kepada perusahaan atau buruh dan pekerja, serta memastikan terciptanya hubungan industrial yang adil, harmonis, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, dengan begitu, mengapa perlu dilakukan pengawasan hukum terhadap pekerja atau buruh? Jadi, pekerja atau buruh merupakan pihak yang ikut berperan penting bagi pembangunan nasional. Pekerja atau buruh ini menjadi salah satu faktor terlaksananya seluruh aktivitas di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Partisipasi pekerja atau buruh dapat terus meningkatkan perekonomian sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pengawasan bagi pekerja yang merupakan salah satu tujuan dari pembangunan ketenagakerjaan. Dengan adanya pengawasan terhadap penegakan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh, maka dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera sebagaimana yang telah diamanatkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, adapun tujuan diadakan pengawasan hukum ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh. Apabila merujuk pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan tahun 1943 Nomor 23, tujuannya ada tiga, yaitu yang pertama, mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan perburuhan pada khususnya. Yang kedua, mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat undang-undang atau peraturan-peraturan perburuhan. Dan yang ketiga, menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Nah, dengan adanya tujuan pengawasan ketenagakerjaan, di sini juga terdapat fungsi pengawasan ketenagakerjaan. Fungsinya itu ada tiga. Yang pertama, eh, pengawasan ketenagakerjaan ini berfungsi untuk meniadakan atau memperkecil pelanggaran terhadap norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja atau yang biasa disebut dengan K3, sehingga proses hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis. Kemudian yang kedua, sebagai upaya penegakan hukum ketenagakerjaan secara menyeluruh, diperlukan eksistensi dan peran aktif petugas pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum, khususnya terkait persyaratan kerja bagi pekerja atau buruh. Dan yang terakhir yaitu perlindungan hak pekerja, supaya pekerja terhindar dari eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran lainnya sesuai dengan standar hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Nah, pada pembahasan selanjutnya, yaitu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan. Jadi, pelaksanaan pengawasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini dilakukan oleh unit kerja tersendiri pada instansi yang bertanggung jawab di pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota. Unit yang melakukan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota wajib melaporkan mengenai pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan kepada Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya, dalam pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menegaskan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Pegawai pengawas ketenagakerjaan apabila menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010, yakni pegawai
pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, lantas siapa pengawas ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Hal ini telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 sub B dan C Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Di situ dibagi menjadi dua pengawas. Yang pertama yaitu pengawas umum. Pengawas umum ini adalah pengawas ketenagakerjaan yang memegang kewajiban untuk mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dengan secara preventif. Kemudian yang kedua, pengawas spesialis. Pengawas spesialis ini memegang kewajiban mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, baik preventif maupun represif. Kemudian di sini juga ada kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan. Di sini ada 6 poin utama kewenangan yang dimiliki oleh pegawai yang berwenang. Yang pertama yaitu kewenangan untuk memasuki semua tempat di mana dijalankan pekerjaan atau dapat disangka bahwa di situ dijalankan pekerjaan. Yang kedua, apabila terjadi penolakan untuk memasuki tempat-tempat tersebut, pegawai pengawasan berhak untuk meminta bantuan dari Polri. Yang ketiga, berwenang mencari dan mendapat keterangan sejelas-jelasnya dari pengusaha atau wakilnya dan pekerja atau buruh mengenai kondisi hubungan kerja pada perusahaan tersebut. Yang keempat, berwenang melakukan koordinasi dengan serikat pekerja atau buruh. Yang kelima, memiliki kewenangan untuk merahasiakan segala keterangan yang didapat dari pemeriksaan terhadap suatu perusahaan. Dan yang terakhir, berwenang mengusut suatu pelanggaran dalam suatu perusahaan. Nah, dengan adanya tugas, kewenangan, dan tanggung jawab yang dihadapi oleh lembaga pengawas ketenagakerjaan, di sini tentunya terdapat kendala yang mereka sering hadapi. Jadi, ada 4 yang sering dialami. Yang pertama yaitu keterbatasan kemampuan pengawas. Ini maksudnya adalah hambatan dalam menunda pemenuhan kebutuhan material menyebabkan praktik suap, karena sistem perekrutan yang dipengaruhi kebijakan pejabat daerah juga membatasi independensi pengawas. Kemudian yang kedua adalah overlapping kewenangan. Hal ini disebabkan karena pengawasan ketenagakerjaan ini melibatkan berbagai instansi, seperti Kemenaker, Kepolisian, dan Imigrasi atau Kemenkumham, sehingga hal ini sering menimbulkan tumpang tindih wewenang terutama terkait tentang pengawasan atau pengaturan tentang tenaga kerja asing atau yang biasa disebut TKA. Kemudian ada hambatan dari sudut pandang masyarakat, yaitu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawas yang dianggap tidak independen dan rentan terhadap suap, sehingga memunculkan sikap antipati dan ketidakpedulian terhadap pengawas ketenagakerjaan. Yang selanjutnya itu hambatan dari sudut pandang atau faktor kebudayaan. Hal ini maksudnya adalah nilai-nilai hukum yang berlaku tidak sepenuhnya terinternalisasi karena keterbatasan jumlah dan kualitas pengawas menghambat penyebaran budaya patuh terhadap aturan ketenagakerjaan termasuk K3. Nah, sekian penjelasan saya mengenai lembaga pengawasan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Semoga bisa bermanfaat bagi banyak orang, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, dan terima kasih.